Perkenalkan, saya mahasiswa Universitas Citra Bangsa, semester 7, jurusan Keperawatan, Fakultas Kesehatan. Dan hari ini saya akan menunjukkan kepada teman-teman mengenai penyakit kusta. Nah, pasti ada teman-teman yang bertanya, apa itu penyakit kusta dan apakah penyakit kusta berada di sekitar kita? Mari kita kenali penyakit kusta ini. Yang pertama, apa itu kusta? Nah, di sini saya sudah siapkan sebuah leaflet tentang penyakit kusta. Nah, penyakit kusta adalah penyakit menular menakut yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium leprae yang pertama kali menyerang susunan saraf pipi dan kulit. Nah, tanda dan gejala penyakit kusta ini, yang pertama, bercak atau kelainan kulit yang merah atau putih di bagian tubuh. Yang kedua, kulit mengkilap. Yang ketiga, bercak yang tidak gatal. Dan keempat, adanya bagian-bagian tubuh yang tidak berkeringat atau tidak berambut. Yang kelima, lepuh tidak nyeri. Yang keenam, luka atau ulkus yang tidak mau sembuh. Yang ketujuh, rasa kesemutan, tertusuk-tusuk dan nyeri pada anggota badan atau muka. Selanjutnya, penularan penyakit kusta ini belum diketahui secara pasti. Namun menurut para ahli melalui saluran pernafasan dan kulit. Tapi penularan dapat terjadi antara orang yang terinfeksi dan orang yang sehat apabila dengan hubungan yang intim atau secara terus-menerus, serumah atau dan sekeluarga, dan dalam jangka waktu yang cukup lama. Nah, mari kita kenali jenis-jenis pada penyakit kusta ini. Nah, penyakit kusta ini ada yang pertama penyakit kusta Pauci basilar atau penyakit kusta PB. Tanda-tandanya, yang pertama bercak putih seperti panu yang mati rasa. Nah, jadi ketika kita berikan rangsangan atau sentuhan di area yang tampak putih seperti panu ini tidak terasa apa-apa. Nah, yang kedua permukaan bercak kering dan kasar. Yang ketiga, permukaan bercak tidak berkeringat. Dan yang keempat, batas pinggir bercak terlihat jelas dan sering ada bintil-bintil. Nah, kalau kita lihat pada pasien, misalnya kalau ada orang kusta, mungkin kustanya berbentuk seperti bulat ini. Nah, di bulatan itu dikelilingi oleh bintik-bintik kecil. Nah, selanjutnya penyakit kusta yang berikut adalah penyakit kusta multibasilar. Tanda-tandanya bercak putih kemerahan yang tersebar atau meratap. Selanjutnya terjadi penebalan dan pembengkakan pada bercak. Dan pada permukaan bercak sering ada rasa bila disentuh dengan kapas. Dan pada permukaan permulanya sering terdapat pada kuping telinga dan juga pada muka. Selanjutnya pencegahan penyakit kusta. Yang pertama, tidak menggunakan alat mandi secara bersama-sama. Jadi buat teman-teman atau saudara-saudara yang tinggal serumah dengan orang yang penyakit kusta, dianjurkan untuk tidak menggunakan alat mandi secara bersama dan tidak berpakaian secara bersama-sama juga. Terus menjaga kebersihan diri, mulai dari mencuci tangan, terus lakukan personal hygiene untuk melindungi diri kita. Terus menjaga kebersihan lingkungan, makanya sanitasi lingkungan sangat penting untuk kita semua. Yang terakhir, makan makanan bergizi. Lalu ada yang tanya, kenapa harus makan makanan bergizi? Karena dengan makanan bergizi kita dapat meningkatkan imun kita untuk melawan, membentuk kekebalan tubuh untuk melawan segala bakteri, kuman, penyakit. Oke, selanjutnya untuk pengobatan penyakit kusta ini apakah ada? Ada. Yang pertama, MDT atau multi drug therapy, obat kombinasi. Dan selanjutnya untuk pengobatan penyakit kusta PB atau Pauci basilar yang tadi saya sebutkan, itu akan memerlukan waktu selama 6 sampai 9 bulan. Dan pengobatan untuk kusta multibasilar ini akan terjadi selama 12 sampai 18 bulan. Demikian video yang saya buat ini. Kiranya video ini dapat memberikan pengertian kepada teman-teman. Sekali lagi terima kasih.